Om Swastiastu, teman-teman semua, salam Rahayu. Pagi ini saya akan mengungkap sedikit pengalaman saya yang sudah terpendam begitu lama, puluhan tahun, yang enggan saya ungkapkan. Tapi setelah saya pikir-pikir kembali, bila suatu saat saya mati, saya tidak mau untuk membawa pengalaman ini mati. Dan hari ini, pagi ini, saya akan memberikan sedikit atau sharing pengalaman ini kepada semeton semua. Mungkin ini akan nampak dibuat-buat atau merupakan suatu hayalan, tapi mohon maaf semeton, ini adalah betul-betul pengalaman pribadi saya secara langsung yang saya alami sekitar tahun 2000, yang pada saat itu drone atau HP yang canggih atau kamera yang canggih seperti saat ini belum saya miliki, dan istilahnya drone itu belum ada saat itu. Begini ceritanya, semeton. Pada saat itu, di tahun 2000, pada saat saya bersama teman-teman, 2 orang itu, Ketut dan Nyoman, sangat gemar pada saat itu untuk mencari ketenangan dan vibrasi-vibrasi suci dari suatu tempat, termasuk pura dan hutan juga gunung. Pada kesempatan itu kami bertiga, karena mendengar berita dari sesi suatu majalah Bali pada saat itu, kalau tidak salah adalah Bali Age, tentang adanya suatu kesucian dan kelebihan dari suatu pura yang ada di desa Gieh Kuning, Jemberana Negara, yaitu berupa Juuk Linglang dan rantai babi, yang notabene saya sama sekali tidak pernah melihatnya, cuma mendengarnya. Nah, itulah yang menjadi suatu keadaan penasaran bagi saya pada saat itu. Dan kemudian kami bertiga berangkat menuju desa Gieh Kuning pada suatu malam, karena pada siang harinya kami sibuk bekerja. Pada saat itu sekitar pukul 9 kami berangkat dari Denpasar bertiga. Setelah bertanya ke sana ke sini, setelah 2 jaman, kurang lebih jam setengah 11, kami sampai di desa tersebut. Ada seorang penduduk, kami tanyakan di mana letak Pura Dalam. Kalau tidak salah, karena telah terlalu lama, namanya Pura Dalam Pungut, kalau tidak salah. Penduduk tersebut kemudian bilang bahwa ada suatu masalah yang terjadi di sana antara Jero Mangku dan Pengempon waktu itu, sehingga penduduk tersebut cuma memberitahu kami untuk langsung saja ke rumah Jero Mangkunya dan kemudian mengantar kami. Rumah Jero Mangku tersebut adalah masuk gang kurang lebih 50 meter, dan kemudian dengan mengucapkan salam Om Swastiastu kepada Jero Mangku, kami pun bertemu. Jero Mangku tersebut bernama Jero Mangku Rede. Kemudian beliau menanyakan kepada kami perihal kepentingan kami, dan kami bilang bahwa kami akan nangkil atau kepingin bersembahyang dan menyaksikan pusaka-pusaka yang konon katanya ada di Pura Dalam tersebut. Dan kemudian
juru mangkunya berkata bahwa seperti yang dikatakan oleh penduduk yang saya tanyakan tadi, bahwa ada suatu masalah yang terjadi antara juru mangku dengan pengemong pura pada saat itu. Dan beliau menyarankan begini, kalau kalian mau di sini aja dulu, dari rumah saya saja dulu. Besok kalau sudah terjadi suatu keadaan yang baik antara saya dan pengemong, baru kita akan ke pura. Begitu kata juru mangku pada saat itu. Kami mengiyakannya saja karena tidak masalah bagi kami. Kemudian karena semua akan dilaksanakan suatu persembahyaan dari rumah juru mangku saja, kami akan kembali untuk ke mobil kami untuk mengambil sarana upakara bantuan kami yang kami tinggalkan di mobil, dan kami bertiga kemudian keluar dari gang rumah juru mangku. Setelah sampai di mobil, kami mengambil bantuan dan tidak dinyana. Pada saat itulah dari arah timur datanglah sinar yang didominasi oleh warna hijau, panjangnya kira-kira 1,5 meteran. Ada juga sedikit kemerahan dan keputih-putihan, kebiruan juga ada, tapi didominasi oleh warna hijau. Bersinar, berkelip-kelip, gemerlap sekali. Dan dari kejauhan sudah terdengar ada suara yang menyertainya. Begini suara. Ah, begitulah kira-kira suaranya. Terus semakin dekat dan perlahan sekali. Tidak cepat, perlahan sekali. Tepat di atas kepala kami, kira-kira 20 meteran. Kemudian sinar itu diam beberapa detik, seperti memperhatikan kami di bawah. Nah, sanalah kami menengok ke atas. Dan anehnya teman saya yang kedua ini sama sekali tidak bisa melihatnya. Cuma kami berdua, saya dan Nyoman, dengan jelas, dengan hati yang deg-degan dan penuh penasaran, kami terus menyaksikan ke atas. Kemudian sinar itu pun akhirnya berjalan kembali dengan perlahan, tapi agak dari keadaan mendatar begini jalannya, akhirnya agak mendongak ke atas. Pada saat itulah dari moncong sinar ini mengeluarkan sinar yang terang lagi, seperti sinar lampu mobil yang terang sekali, nyemporot ke langit, ke awan. Kemudian dengan perlahan sinar itu naik menuju ke langit, menuju ke awan-awan itu, semakin kecil, dan tetap suaranya itu wus-wus itu tetap. Dan kemudian akhirnya nampak dari kejauhan itu seperti sebuah benda yang mengeluarkan sinar dari moncongnya itu, terus menembus awan dan akhirnya hilang dari pandangan kami. Dengan segala penasaran, kami pun berdua pada saat itu, karena teman saya ini yang satu ya tidak bisa melihat, dia penasaran sendiri. Saya bertanya pada teman saya, Nyoman, apakah sebenarnya itu? Apakah itu yang dibilang sebuah UFO? Atau itu adalah sinar gaib dari kekuatan yang memiliki daerah atau wilayah di sini, ataukah kekuatan dewa-dewi, ataukah yang disebut dengan di Bali itu sinarnya dari lihat? Nah, itulah membuat kami penasaran. Dan dengan berbagai perasaan yang campur aduk, kami kemudian masuk ke gang juru mangku dengan penuh rasa penasaran. Setelah bertemu juru mangku, belum saya berkata apapun, beliau sudah bertanya,
apa yang kamu lihat tadi? Seakan-akan beliau sudah tahu. Kemudian saya mengatakan bahwa saya melihat ada sinar yang berjalan pelan dan bersuara. Diromangku pun tersenyum dan bilang itu adalah sesunan yang memargi yang merupakan sesunan di pura dalam. Saya sangat terkesima mendengarnya dan juga bersyukur orang-orang seperti kami, orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan masih kotor, bersyukur dalam hidup ini bisa melihat entah apa namanya itu, yang jelas bisa melihat kekuatan atau sinar dari alam lain. Waktu itu jelas belum ada drone dan sebagainya, itu belum ada tahun 2000. Begitulah Jeromangku menceritakan bahwa beliau sering lalu lalang. Mungkin maksud beliau, kalau kita bicarakan lagi ke Kayangan, lagi ke pura tersebut, mungkin begitu maksud beliau, lalu lalang di seputaran pura Biak Kuning ini. Nah, begitulah yang kami alami di seputaran tahun 2000. Saya tidak berani bilang bahwa itu adalah UFO atau apapun. Sekarang saya serahkan kepada teman-teman semua untuk menilai apakah itu. Itu adalah pengalaman saya. Pengalaman saya ingin mengungkapkan, tapi baru kali ini saya memberanikan diri untuk mengungkapnya. Sehingga bila suatu saat nanti saya mati, ini adalah pengalaman yang sudah saya bagikan kepada Anda semua, tentang bahwa beginilah Pulau Bali itu dengan vibrasinya. Mungkin saja UFO yang dibilang oleh orang-orang asing atau turis-turis itu merupakan sesuatu yang telah terjadi mungkin telah ribuan tahun ke Pulau Bali atau ke Indonesia ini, yang mungkin dapat disaksikan oleh orang-orang yang beruntung saja, atau yang diingini oleh beliau-beliau itu saja. Entahlah. Tapi kami tetap bersyukur dapat menyaksikannya. Dan tetap saya menyerahkan kepada Anda semua untuk menilai. Tetapi saya sendiri yakini itu adalah kendaraan dari orang-orang langit atau dewa-dewi, atau dibilang ET kalau seperti perkataan orang-orang asing, yang merupakan UFO itu adalah kendaraan daripada makhluk-makhluk langit tersebut. Nah, demikianlah yang dapat saya ungkapkan sesuai dengan pengalaman saya pribadi kepada teman-teman semua. Semoga dapat memberikan suatu tambahan referensi di dalam hidup Anda, bahwa Pulau Bali ini betul-betul mempunyai suatu tingkat kesucian, sehingga mungkin saja sering disinggahi oleh yang disebut UFO atau apalah orang menyebutnya. Dan itu kan sudah diceritakan dalam kitab-kitab suci yang disebut dengan Vilmana, adalah kendaraan dewa-dewi sejak zaman dahulu. Mungkin saja teman-teman semua. Kembali saya serahkan kepada Anda untuk penilaiannya. Serta saya mohon maaf bila yang saya utarakan ini adalah pengalaman saya pribadi ini tidak berkenan di hati Anda. Dan demi langit, demi bumi, demi alam semesta ini, yang saya ceritakan ini adalah hal yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, untuk saya bagikan kepada Anda, atau mungkin saja Anda pernah melihatnya sendiri, tapi enggan juga mengungkapkannya karena takut dibilang
buat-buat atau berbagai hal yang bersifat negatif. Baiklah, teman-teman semua, begitulah pengalaman saya pribadi, dan semoga Anda tidak bosan untuk menyimak video saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup pembicaraan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Rahayu.